Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJ Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Mimbar Gemar pagi hari ini. Saya berharap program kita senantiasa boleh memberkati kita, menguatkan kita, dan membuat kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, saya diberkati di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu di dalam surat Yudas. Hanya satu pasal dan terdiri dari 25 ayat. Tetapi begitu luar biasa. Penulis surat ini yaitu Yudas, ya, saudara dari Yesus Kristus Tuhan, dan juga saudara Yakobus. Ini saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Jadi penulis surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot atau Yudas yang lain, tetapi Yudas dari saudara Tuhan Yesus. Dia menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dari Yakobus yang juga adalah saudara dari Tuhan Yesus. Nah, lebih daripada itu, surat Yudas ini begitu penting karena isi surat Yudas ini menyatakan peringatan kepada gereja Tuhan, orang-orang percaya, khususnya di akhir zaman, tentang satu fenomena yang begitu membahayakan. Dan itu sudah hadir di akhir zaman, yaitu apa? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Di dalam ayat yang keempat, Yudas mengingatkan, sebab ternyata ada orang-orang tertentu, siapa? Nabi-nabi palsu tadi, guru-guru palsu tadi, penyesat-penyesat yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu ciri-ciri yang dijelaskan oleh Yudas tentang guru-guru palsu, penyesat-penyesat yang muncul di akhir zaman. Dan fenomena itu begitu nyata kehadirannya pada masa kini. Nah, selain ciri-ciri di dalam ayat yang keempat ini, saya menemukan juga dalam ayat yang ke-18. Di sana dinyatakan, sebab mereka telah menyatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat ini sudah hidup tidak menghargai kasih karunia Tuhan, hidup dalam hawa nafsu, hidup menyangkali penguasa, satu-satunya penguasa yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyalahgunakan kasih karunia, tapi juga mereka adalah orang-orang yang suka mengejek. Makanya pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ciri berikutnya 19. Mereka adalah pemecah belah. Pemecah belah. Itu ciri-ciri guru-guru palsu, penyesat-penyesat di akhir zaman. Tujuannya untuk memecah belah gereja Tuhan, memecah belah tubuh Kristus. Mereka dikuasai hanya oleh karena keinginan-keinginan dunia ini. Dan mereka hidup tanpa Roh Kudus. Itu ciri-ciri yang dijelaskan oleh Yudas.
tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang muncul di akhir zaman. Gereja Tuhan harus waspada dan berjaga-jaga karena pribadi-pribadi, oknum-oknum seperti ini mulai menyusup, firman Tuhan katakan. Menyusup di tengah-tengah kamu, berarti menyusup ke dalam gereja. Dalam komunitas orang percaya tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu di tengah fenomena ini, kemudian Yudas menyatakan pesan penting. Kalau penyesat-penyesat memiliki ciri-ciri yang seperti itu, kita sebagai orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, juga harus mempunyai ciri yang jelas. Ciri yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan. Berdasarkan pergumulan persoalan itu, kemudian Yudas mengingatkan kita, ayat yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, untuk menghadapi tantangan, untuk menangkal fenomena penyesatan di akhir zaman, untuk membedakan dan untuk bertahan di dalam penyesatan yang terjadi di akhir zaman, ada 3 langkah penting yang harus kita lakukan dan menjadi ciri kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Yaitu apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kata kunci, bangunlah dirimu sendiri. Ini pertahanan diri yang sungguh penting untuk menghadapi fenomena penyesatan di akhir zaman. Supaya kita tidak tercemari, supaya kita tidak dikalahkan, diracuni, diintimidasi. Yaitu apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci ini penting. Menjadi benteng pertahanan, menjadi fondasi dasar kehidupan kerohanian kita. Mengapa penting? Saya ingat akan ungkapan Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang kedua, seperti ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tadi dalam Yudas, imanmu yang paling suci. Iman yang tulus ikhlas yang dimiliki oleh Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Jadi iman, membangun iman yang suci, iman yang tulus ikhlas, iman yang kokoh, itu tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah luntur dan rusak dari generasi ke generasi. Sebagaimana iman Timotius dilahirkan dari iman ibunya Eunike. Eunike diturunkan dari orang tuanya yang adalah nenek Timotius, yaitu Lois. Iman yang begitu tulus, ikhlas, iman yang begitu suci, iman yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 menjadi referensinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran
Ini firman Tuhan yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mengajarkannya, ini adalah berbicara firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Kita akan bisa membangun diri kita di atas dasar iman yang murni, di atas dasar iman yang tulus ikhlas, di atas dasar iman yang kuat ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Itu inti pesannya. Makanya kami menyadari betapa pentingnya kita bergemar ini. Gerakan membaca Alkitab rutin, karena hanya dengan firman Tuhan kita bertumbuh. Kita semakin dewasa, kita semakin dikuatkan. Menghadapi fenomena akhir zaman, kita gak akan pernah goyah. Kita gak akan pernah terpengaruh, terseret oleh kemunafikan, oleh kepalsuan, oleh ajaran-ajaran guru-guru palsu dan penyesat-penyesat di akhir zaman. Senantiasa haus akan firman Tuhan yang seperti susu yang murni dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dinyatakan. Saya mendorong setiap sidang jemaat Tuhan senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, karena itulah yang memberi kontribusi iman kita terus bertumbuh, dibangun menjadi dasar fondasi kehidupan kekristenan yang kokoh, yang kuat. Yang kedua, di dalam Yudas dinyatakan juga di sana berdoalah dalam Roh Kudus. Selain tertanam di dalam pembacaan firman Tuhan, terus-menerus hidup belajar firman Tuhan, terus-menerus meneliti firman Tuhan, terus-menerus haus akan firman Tuhan, membuat iman bertumbuh semakin dewasa, tapi tidak boleh ditinggalkan juga hidup di dalam doa. Di situ dikatakan berdoa dalam Roh Kudus. Ternyata doa tidak bisa kita lalaikan. Kita tidak bisa sepelekan. Ternyata doa punya peran yang penting untuk kita juga bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian kita, menghadapi tantangan fenomena akhir zaman, penyesatan dan kemunafikan, kefasikan, supaya tidak mendegradasi dan mengintimidasi, bahkan meracuni dan menyeret hidup kita. Hidup berdoa di dalam Roh Kudus. Saya ingat apa dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 6:18. Berdoalah di dalam Roh setiap waktu, setiap saat. Artinya apa? Roh Kudus akan mendorong, Roh Kudus akan menyatakan kerinduannya, Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk kita selalu hidup dalam doa. Karena dengan doa kita lah bersekutu dengan Allah, dalam doa kita berhubungan dengan Tuhan. Melalui doa lah kita akan mengalami kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena doa besar kuasanya. Yang ketiga, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang ketiga, peliharalah dan hiduplah dalam kasih Allah. Ibu saudara kekasih, 3 poin penting ini
akan membawa kita ke dalam kasih pemeliharaan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Sebagaimana ayat 24. Bagi Dialah yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan, haleluya, di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran pagi hari ini menguatkan kita bersama sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Membedakan antara gandum pengikut Kristus yang sejati dengan ilalang. Penyesat-penyesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kita harus membangun kehidupan kita. Ini adalah ciri corak kehidupan anak-anak Tuhan. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang suci, selalu hidup berdoa dalam Roh Kudus, dan selalu memelihara diri kita untuk terus bertumbuh di dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Meteraikan kebenaran itu dalam hati hidup kami. Menjadi pegangan sandaran kami di akhir zaman. Supaya kami tidak tersesat. Supaya kami tidak teracuni dan tercemari oleh guru-guru palsu. Penyesat-penyesat. Pemecah belah. Oh, kefasikan. Dan kedurhakaan yang berkembang di akhir zaman. Mereka adalah ilalang-ilalang yang sudah siap akan dibabat dan dibakar ke dalam api. Tapi kami adalah gandum-gandum pilihan Allah. Kami harus membangun diri kami, hidup kami, iman kami menjadi dasar yang paling suci. Iman yang dibangun melalui perenungan, pembacaan firman Tuhan, keintiman dengan firman Tuhan, dan juga kehidupan doa di dalam roh, dan terus bertumbuh di dalam kasih Allah. Dan kami akan terpelihara dalam kasih sayang, kemurahan, kuasa, dan kebaikan Tuhan sampai akhir zaman. Berkati kami semua dalam aktivitas hari ini. Tuhan Yesus menolong kami, menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Amin.